Dua telunjuk nih, kamu bisa pakai dua telunjuk kamu. Kamu bisa satukan. Tapi sebelum mulai, usahakan kamu serileks mungkin. Usahakan kamu bisa yang santai dulu. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Untuk episode kali ini saya lagi berada di Cafe Eco 101 di Jalan Arya Putra, daerah Ciputat. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang cakra, sekarang kita bahas tentang aura. Karena seperti yang sudah saya infokan minggu lalu, kalau antara cakra sama aura itu saling berkaitan. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar meditasi untuk membersihkan cakra, sekarang kita masuk atau kita belajar tentang aura. Nah, aura itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik energi yang mengitari tubuh manusia. Sebenarnya nggak cuma manusia, nggak cuma makhluk hidup. Jadi benda mati pun juga punya aura. Nah, aura itu sebelum kita masuk ke bermacam-macam warna aura sendiri tuh sama kayak cakra. Kalau cakra kan ada 7 tadi ya, ada 7 cakra utama. Nah, aura juga gitu. Ada 7 lapisan aura yang mengelilingi tubuh kita. Ada lapisan eterik, ada lapisan astral, lapisan manifestasi dan sebagainya. Jadi ada 7 lapisan tuh. Nah, sebenarnya warna aura itu juga macam-macam. Bukan kalau warna ini lebih bagus dari warna yang satunya, itu sebenarnya bukan. Tapi lebih ke keruh sama terangnya, keruh, gelap sama tidak. Misalnya gini, kuning. Kalau kuningnya terang itu jauh lebih bagus dibanding kalau warna auranya kuning gelap atau kuning keruh. Hijau, biru, nah itu sebagainya. Nah, setiap orang itu auranya berubah-ubah. Jadi kayak misalnya kalau sekarang aura kamu warnanya biru misalnya, belum tentu bulan depan atau nggak usah jauh-jauh bulan depan, belum tentu besok aura kamu juga sama. Jadi kenapa? Karena aura itu pengaruhnya tuh dari mood kamu, dari sifat kamu, dari karakter. Jadi itu bisa merubah aura seseorang. Jadi kalau aura kamu sekarang terlihat warna apa, bukan berarti seterusnya begitu gitu intinya. Jadi itu tergantung perubahan mood kamu gitu ya, kesehatan kamu dan sebagainya. Nah, untuk tema kali ini yang tadi tentang aura, saya mau sharing, mau ngajarin sedikit tentang gimana sih ngelihat aura. Nah, sebelum kamu membaca atau melihat aura orang lain, kamu coba belajar untuk melihat aura kamu sendiri. Nah, ada beberapa cara sederhana. Salah satunya nih, dua telunjuk nih, kamu bisa pakai dua telunjuk kamu. Kamu bisa satukan. Tapi sebelum mulai, usahakan kamu serileks mungkin. Usahakan kamu bisa yang santai dulu. Usahakan bisa yang nggak terburu-buru, nggak kemerungsung kalau orang Jawa bilang. Jadi santai, fokus ke nafas. Jadi saat kamu melakukan latihan ini untuk melihat aura kamu, kamunya nggak terbebani atau kamunya tuh nggak yang punya ekspektasi terlalu tinggi. Gue maunya mesti lihat nih gitu. Jadi santai, harus ada di kondisi santai. Fokus sama nafas. Nah, telunjuk sama telunjuk nih bisa kamu satukan.
beberapa detik, 1 menit juga cukup. Konsentrasi ke ujung telunjuk, kedua telunjuk ini. Fokus sama nafas, konsentrasi. Nanti kalau sudah sekitar 1 menit atau dirimu sudah merasa cukup, tarik pelan-pelan. Nanti kamu akan melihat bayangan putih seperti garis putih antara telunjuk yang satu dengan telunjuk yang satunya lagi. Jangan langsung patah semangat atau langsung yang sedih atau emosi kalau di latihan pertama kamu belum melihat. Coba kamu ulangi, latihan lagi, jadi kamu ulangi sampai nanti ada di titik di mana kamu bisa melihat garis warna putih antara kedua telunjuk kamu. Nah, itu Aura. Jadi kalau kamu sudah berhasil melihat, selamat ya, kamu sudah berhasil melihat. Itu salah satu cara. Yang keduanya, kamu bisa menggunakan cermin. Jadi kalau ada cermin, sebenarnya lebih bagus kalau cerminnya itu panjang. Jadi kamu bisa melihat tubuhmu. Jadi dari atas kepala sampai ujung kaki. Meskipun kalau misalnya nggak ada, it's okay, dari kepala sampai paling nggak sampai dada. Caranya sama kayak tadi, fokus sama nafas dan santai. Itu 2 syarat yang harus kamu miliki. Santai sama fokus ke nafas. Kamu lihat cermin, kamu ngelihat tubuhmu, badanmu di depan cermin, fokus sama kedua bahu. Fokus sama kedua bahumu. Jadi kamu ngelihat ke cermin, fokus sama kedua bahumu. Sama tadi, sampai kepala. Jadi habis fokus di sini, terus kamu bawa fokusmu ke kepala. Turun lagi, fokus lagi ke bahu, bawa lagi ke atas. Nah, saat fokus ke bahu, kamu lihat sinar yang ada di kedua bahumu. Sinar yang ada di kedua bahu. Kamu lihatnya sambil santai dan fokus. Atur nafas, jangan sampai nahan nafas ya. Jangan, santai aja, santai. Fokus ke nafas, lihat ujung bahu. Nah, jadi saat kamu di depan cermin, fokus. Perlahan kamu akan melihat bias warna yang ada di bahu dan atas kepalamu. Kamu fokus, kamu lihat lagi. Perlahan kamu akan melihat bias warna. Meskipun mungkin untuk di awal kelihatannya warnanya masih yang ini, masih yang samar-samar, nggak masalah. Tapi tadi kamu fokus sama atas bahu, kamu lihat warna yang muncul apa, itu warna auramu saat itu. Jadi tadi usahakan dari latihan yang pertama tadi dulu, jangan loncat. Jadi jangan langsung ngelihat warna di bahu. Jadi lihatnya tangan dulu nih, ujung tangan yang tadi. Yang kedua, buat peningkatan tadi lewat cermin. Nah, selanjutnya ini agak lebih susah dari kedua latihan tadi. Jadi kalau misalnya, wah, udah bisa nih gitu ya, udah bisa ngelihat nih bahu lewat ini gitu ya, dari cermin. Latihan selanjutnya, kamu cari tembok. Kalau bisa tembok putih, misalnya kayak gini. Nah, pakai telapak tangan. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Terserah kamu. Terus diapain? Ditempel ke tembok. Terus kamu lihat bias cahaya yang terpancar dari
ujung-ujung telapak tanganmu dari jari-jarimu. Oke, nggak perlu terburu-buru juga, relax, santai, atur nafas. Kamu amati ujung telapak tangan. Nanti perlahan tuh muncul juga tuh bias warnanya. Pelan-pelan, kalau kamu sudah menangkap warnanya, kamu angkat. Aura akan tertinggal nih, betul telapak di tembok. Meskipun habis itu terus ini ya, terus hilang gitu. Jadi biasnya itu terus hilang. Jadi nggak yang kelihatan terus. Tapi itu tadi tempel di tembok warna putih, fokus di ujung-ujungnya sampai kamu melihat ada bias warna. Nah, itu warna auramu. Terus nanti kalau sudah semakin jelas, kamu angkat telapak tanganmu. Auramu akan masih terlihat di sini, meskipun habis itu terus bias gitu. Nah, itu 3 langkah sederhana kalau kamu mau latihan untuk melihat auramu gitu. Jadi bisa dilatih, jadi semakin kamu sering berlatih akan semakin mudah untuk melihat auramu sendiri. Nanti habis itu baru kamu bisa latihan untuk melihat aura orang lain. Kamu bisa melihat kalau ini orang lagi sakit apa enggak, ini orang lagi happy atau enggak. Itu bisa terlihat dari warna auranya. Jadi sebelum melihat aura orang lain, kamu latihan dulu untuk melihat aura kamu. Terus jangan ini ya, bukan bermaksud untuk bikin atau mempengaruhi kalian supaya nggak percaya gitu ya dengan buka aura. Sebenarnya gini, bukan berarti buka aura itu nggak bagus atau nggak ada ininya ya. Tapi sebenarnya kamu sendiri bisa ngelakuin itu, kamu sendiri bisa buka aura kamu sendiri gitu. Jadi caranya gimana? Kamu rajin meditasi, kamu rajin olahraga, kamu pola makannya juga makanan yang sehat, kamu banyak berpikiran positif, kamu nggak gampang netting, negative thinking gitu ya. Nah itu pengaruh loh gitu ke aura kamu gitu. Jadi percuma kamu pergi untuk buka aura tapi kamu nggak ngejaga inimu gitu, nggak ngejaga karaktermu, kamu tetap yang sering berpikiran negatif gitu ya. Nah itu auramu bisa balik lagi gitu, bisa balik lagi jadi redup lagi gitu, jadi burem lagi gitu. Jadi itu tadi 3 langkah atau 3 contoh kalau kamu mau melihat auramu sendiri. Jadi selamat berlatih, jangan cepat putus asa kalau di latihan pertama masih gagal, di latihan selanjutnya masih belum kelihatan. Latihan terus. Semakin kamu sering berlatih akan semakin mudah untuk melihat warna aura kamu sendiri. Oke, demikian untuk sharing session kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.